apa kabar? Luar biasa. Oke, tiba saatnya kita akan muji dan muliakan nama Tuhan. Siapa di antara kita yang menjadi pemenang? Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Di lagu ini katakan bahwa kitalah lebih dari pemenang. Kita sama-sama ya, kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita loncat sama-sama. Haleluya. Dibakar pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi rajanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita nyanyikan dari awal lagu ini ya. Dengan semangat, dengan iman kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita apa? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan ya guys. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Siap? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, sekali lagi kita katakan ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Loncat sama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan kita lebih dari pemenang. Bagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masih kuat? Masih siap? Masih siap puji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Kau besar dan mulia.
ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Siap loncat. Siap menangi buat Tuhan. One, two, one, two. Katakan sama-sama ya, dengan iman. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap sama-sama semuanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Katakan kau terbesar, terbesar dan mulia. Kita nyanyi semua lagunya dari awal aja guys. Katakan senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu. Siap menari? Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari semua loncat buat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Kau terbesar dan mulia. Biarlah musik memuji Tuhan. Hey. Katakan sama-sama kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Sekali lagi ya guys, kita loncat sama-sama bagi Tuhan. Mari kita puji dan muliakan Tuhan. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk semuanya. Tiba saatnya kita akan memulai lagu firman. Di lagu ini katakan, hanya dekat padamu kami rindu. Dan setiap kataku, Tuhan pasti tunggu. Kita hidup di dunia ini hanya untuk mengejar hadirnya Tuhan.
kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan biarlah semua yang bernafas hanya memuliakan nama-Mu Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dengan iman kita katakan lagu ini. Dekat padamu itu rinduku. Mari kita imani setiap kata dari mulut kita. Setiap kata kau pun menunggu. Aku sangka, aku sangka ku temukan hanya satu oh yes yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, hanya hadir-Mu Tuhan dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan membawa, memandang wajah-Ku, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan membawa sembahku, menyatakan
Mari kita semua berdiri. Mari kita imani setiap kata yang kita nyanyikan pada malam hari ini. Yesus mendengar setiap kata yang terucap dari mulut kami yang berasal daripada hati kami sendiri. Dan biarlah pujian yang kami naikkan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan iman lagu ini. Katakan membawa, memandang wajah-Mu Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar dalam hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Haleluya. Ini doa kami Tuhan, hanya bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Setiap kata mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat. Bukan sekedar pujian yang indah yang kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Tetapi pernyataan iman kami mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau hadir di setiap menit, setiap detik hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Amin. Sehingga segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yes. Doa kami Tuhan Yesus. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian penyembahan kami. Dan kami terlalu percaya ada kuasa di atas pujian penyembahan yang kami naikkan malam hari ini bagi-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh diperlengkapi. Amin. Semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Sebelum duduk kasih tos 5 orang. 3, 4, 5.
Wah. Shalom anak muda. Shalom. Oke, boleh ditampilkan slide-nya. Terima kasih untuk praise and worship kita malam hari ini. Berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, amin? Amin. Oke. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Res apa ris? Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, kita buka Alkitab kita sama-sama. Efesus 6 ayat 1 sampai 2 nanti para pria. Nanti ayat 6 sampai 8 para wanita. Silakan boleh ditampilkan ayatnya. Efesus 6. Umi nggak ketik dek, sorry. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Yang sudah dapat katakan amin. Geleng-geleng. Ya udah kita tunggu PDM kita hari ini. Oke, 3 yang cowok ya, yang 1 2 ya. 3 2 1. Oke, yang ayat 6 dan 8 para wanita ya. Kita tunggu. 3, 2, 1. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Sampai 8, 7-nya? 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ada amin? Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya respect. Kita boleh ke slide-nya lagi. Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kata respect dalam Alkitab terjemahan dari kata Yunani dibaca timai, yang berarti kehormatan atau nilai, atau dengan kata lain menggambarkan atau memberikan nilai tinggi pada sesuatu. Saudara, kita mungkin tidak asing dengan kata yang namanya respect, honor, appreciate, value, reward, concern, menghargai nilai. Tujuannya meningkatkan kerjasama. Nah saudara, kata hormat dalam Alkitab tadi kita baca diucapkan tim aye, yang berarti kehormatan atau nilai dengan menggambarkan atau memberikan nilai tertinggi pada sesuatu. Nah slide yang berikutnya, sama-sama, 1, 2, go. Respect yourself. Nah ini yang pertama. Bagaimana kita dapat menghargai orang lain? Bagaimana kita bisa honor sama orang lain kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri? Ya, bohong kalau Umi bilang Umi menghormati Kokinoto kalau Umi sendiri nggak menghormati diri sendiri. Ya, jadi dimulai dari diri kita sendiri. Yuk kita baca sama-sama Matius 22 ayat 37 sampai 38. Nah ini siapa yang sudah dapat boleh bacakan, bantu Umi. Matius 22 ayat 37 sampai 38, silakan. Ada? Volunteer? Kok semua? Siapa? Matius 22, 3, ayo Gio. Nah, jadi ini hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu dibilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Coba bilang kiri kanannya, aku mengasihimu. Terus yang udah ngomong gitu bilang, beneran? Kamu udah mengasihi diri kamu belum? Guys, termasuk kita rajin mandi, itu pun bagian dari kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Ada di sini yang malas mandi?
Diego. Ya ampun. Ya. Sadar atau tidak sadar, yang pertama-tama kita harus hormati diri kita sendiri. Ya, menghormati diri sendiri penting karena jika kita tahu menghormati diri kita sendiri, kita dapat menghormati orang lain. Jadi kita dapat mengerti bahwa orang di sekeliling kita, orang di samping kiri kanan kita adalah ciptaan Tuhan. Lalu apa hubungannya Umi mengasihi dengan menghargai? Dua kata yang berbeda tetapi saling berkaitan. Jadi kita harus menjaga diri kita dengan baik, bersikap jujur, amin. Dapat diandalkan, menerima tanggung jawab atas apa yang kita lakukan, menghormati diri kita sendiri, menemukan dan membangun diri kita sesuai dengan karunia dan bakat yang telah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi berusahalah untuk menerima diri kita sendiri. Ada di ruangan ini yang gak bisa nerima dirinya sendiri? Aduh Umi, rambutku keriting Umi. Aku kulitnya kok hitam ya Umi. Ada di ruangan ini coba? Ada di sini? Sekalian tes ini nih. Diikutin gak Umi? Wah, oh ikut ya. Ada gak di ruangan ini yang gak bisa nerima dirinya sendiri? Bilang kiri kananmu, engkau berharga di hadapan Tuhan. Ya, jadi gak ada lagi ceritanya merasa diri gak layak, merasa diri gak ganteng, merasa diri gak cantik. Karena semua ciptaan Tuhan adalah serupa dan segambar dengan Allah. Ya, ada di sini yang mirip dengan monyet. Nggak ada kan? Kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau di ruangan ini ada yang masih saling menghina, saling mengejek. Nah artinya engkau sedang tidak menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Satu lagi volunteer, Efesus 2 ayat 10. Ini sekarang cewek ya, Jesslyn. Efesus 2 ayat 10. 3, 2, 1. Amin. Kita ini buatan siapa? Ada di sini buatan setan? Ada di sini buatan robot? Gak ada guys. Betapa kita spesial. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi siapa di ruangan ini yang melakukan pekerjaan tidak baik, itu tidak dari Allah. Karena setiap kita ini buatan Allah. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Next slide-nya. Baca sama-sama 3, 2, 1. Nah, idealnya ketika kita memberikan penghormatan, ketika kita menghargai orang lain, selayaknya kita dihargai, mendapat penghargaan. Tapi terkadang di dunia pelayanan kita sudah menghormati nih. Tapi sebaliknya yang kita terima, enggak apa-apa. Karena Allah yang kita sembah pun dia turun ke dunia untuk saya dan Anda ya, untuk kita semua. Apa yang dia dapat? Dia harus mati di kayu salib. Dia diludahi, dia dicambuk, dipukul. Ada di ruangan ini yang sampai dicambuk? Nggak ada. Ada yang pernah diludahin? Nggak ada. Ada yang pernah disalib? Nggak ada. Ya, jadi kalau nggak sampai ke situ, jangan cari penghargaan kalau kamu nggak bisa menghargai. Ya, volunteer berikutnya Kenichi, Matius 7 ayat 12. 3, 2, 4. Nah, jikalau kita pengen orang lain perbuat kepada kita, kita ngapain katanya? Perbuat dulu. Ini bukan kata Umi loh. Jadi kalau kamu mau disayang sama mama papa,
Ya sayang dulu dong. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau Umi nggak kenal sama Keanu, ya Umi cuek aja. Tapi karena Umi kenal sama anak-anak Umi di ruangan ini, tentunya Umi sayang. Ya, kalau kalian mau diperlakukan baik oleh orang lain, berlakulah baik. Jadi jangan mau dihormati aja, tapi nggak mau menghormati. Tapi jangan juga gila hormat. Ya. Lalu yang kedua, Roma 12 ayat 10. Ini Kak Mei nih. Ayo Kak Mei, Roma 12 ayat 10. Udah disediain. Nah, saling apa saudara? Mendahului dalam memberi hormat. Tapi berapa banyak di antara kita sadar atau tidak sadar, seringkali kita tunggu ditegur dulu baru dihormat. Betul apa betul? Kalau Umi nggak tegur duluan, pasti nggak tegur Umi. Ada di ruangan ini yang begitu? Nggak ada yang ngaku. Alkitab loh yang bilang saling apa? Mendahului dalam memberi hormat. Jadi bukan sekedar hormat, Ko Steven. Enggak. Ya. Saling mendahului. Jadi kita berlomba-lomba. Hormat di sini identik dengan kasih, ya. Di sini Rasul Paulus menulis agar kita menghormati orang lain. Jadi sebuah tantangan karena kita sering berpendapat tidak semua orang layak dihormati. Pernah ya dengar begitu ya? Nggak bisa lah Umi, cukup lah. Namun rasa hormat tidak bergantung pada pencapaian atau kemampuan seseorang. Tetapi semata-mata karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saat kita tidak berlaku sopan saudara, atau mempermalukan atau merendahkan orang lain, itu artinya kita sedang tidak bersikap hormat. Jadi kita harus ingat panggilan kita. Kita diciptakan dari semula. Jadi sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita sudah dipersiapkan oleh Allah untuk pekerjaan yang pekerjaan apa tadi ya gitu. Yang baik saudara, ya. Jadi ketika kita memiliki kasih selalu melibatkan rasa hormat. Jadi menghormati dimulai dari pola pikir kita. Ketika kita tahu kita segambar dan serupa dengan Allah, jadi kita mengasihi orang lain gak pilih-pilih. Kita menghormati tidak pilih-pilih lagi. Oh iya, Pak Joko kan gembala kita. Kokinto kan penatua kita harus hormat. Terus giliran kita lihat Ko Yonatan, ini ada dua nih, Yonatan Umpas, Yonatan Mr. Kompi. Ah udahlah, mereka kan cuma pemain musik. Udahlah, gak bisa ya guys. Gak bisa pilih-pilih menghormatinya. Ya, next. Nah, saudara, dalam menghargai, menghormati, perlu dalam pikiran kita tanyakan nih. Kepada siapa sih kita hormat? Bagaimana wujudnya hormat? Apakah penghormatan itu, apakah aksi hormat itu bisa diukur? Lalu apa untungnya? Berkat apa yang kita terima ketika kita menghormati? Next. Yang pertama sama-sama kita baca. To God be the glory. Segala kehormatan hanya kepada Tuhan. Tapi bohong kalau kita bilang kita menghormati Tuhan, tapi kita nggak menghormati sesama kita. Ya, jadi dimulai dari orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak bisa bilang kita menghormati Tuhan, kita memuliakan Tuhan, tapi kita nggak sungguh-sungguh dalam pelayanan kita. Yuk, boleh dibukakan 1 Korintus 10 ayat 31. Tiga, dua, satu. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Allah ya. Melakukan sesuatu yang lain. Jadi seluruh aspek kehidupan kita apapun itu, lakukanlah semuanya
untuk kemuliaan Allah. Jadi untuk kepada siapa kita hormat? Yang pertama adalah tadi to God be the glory. Jadi kita tahu pertama kita hormat kepada Allah. Lalu berikutnya kepada siapa kita hormat? Nah, family artinya ada papa, ada mama. Siapa di sini yang menghormati papa mamanya? Aku nggak bisa, Umi. Mamaku itu cerewet banget. Aduh, Umi aku nggak bisa hormat sama papa. Papa itu mah, aduh gimana ya Umi. Guys, apapun situasi, apapun sikap orang tua kalian, kita sebagai anak harus hormat. Tadi kita sudah baca, hormatilah ayah dan ibumu. Kita punya 10 hukum perintah. Dari 10, 1 sampai 5, betul ya? 1 sampai 4 itu hubungan kita dengan Tuhan. Betul? 5 sampai 10 kita dengan sesama. Dari 10 hukum perintah Tuhan, hanya 1 yang mengandung janji. Yaitu yang kelima. Betul ya? Kelima ya? Hormatilah ayah dan ibumu ya. 5 apa 4 sih? 5 ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Siapa di sini yang mau panjang umur? Tuh, cuman Ko Brian. Yang di depan ini nggak mau. Siapa di sini mau panjang umur? Iya dong. Hormat sama orang tua. Jangan sampai kalian ngomong A, orang tua ngomong A, kalian B sampai Z. Ada di sini? Nggak ada yang ngaku. Ya guys, hormati karena zaman memang sudah berubah. Dulu lirikan mata Umi, lirikan mata mamanya Umi aja kalau udah ngelirik nih, udah takut Umi. Kalau sekarang kebanyakan orang tua yang takut sama anaknya. Bener gak Bi? Enggak ya Bi? Enggak salah. Guys ya, ini anak-anak Umi bilangin ya, nggak ada yang boleh kalian menakutkan buat orang tua kalian, amin? Ya, karena kalian ini anak-anak Allah loh, kalian dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Jadi nggak ada yang namanya ngelawan orang tua. Ada amin anak muda di sini? Amin? Ya, hormat sama orang tua. Mereka yang sudah berjuang untuk kalian, mereka yang sudah melahirkan kalian. Jadi segalak-galaknya orang tua, kalian itu masih under the parent, di bawah orang tua. Jadi jangan semaunya. Pokoknya aku mau iPhone berapa sekarang? Hah? 17 Pro, ya. Max, pokoknya ya Mami kalau nggak iPhone aku nggak mau sekolah. Guys, Umi punya handphone waktu Umi udah kerja di Malaysia. Bayangkan ya, Umi udah kerja dulu. Sekarang ya ampun, siapa yang pakai iPhone di sini? Tunjuk tangan. Siapa? Ayo setor. Kalau kalian sampai sekarang aja udah punya iPhone tapi masih kurang ajar sama orang tua, tobat. Apa? Tobat. Padahal ya yang punya iPhone ini nih, mungkin handphone papa mamanya dikaretin kali biar bisa nyala. Atau mungkin udah banyak ininya udah stretch. Ya coba Abi mana handphonenya Abi? Tuh lem Korea. Edo mana handphonenya? Edo tukeran sama papa? Lem Korea. Tuh. Coba guys, pengorbanan orang tua. Gak ada orang tua gak akan ngasih yang terbaik untuk anak-anaknya, amin. Pasti ngasih yang terbaik. Ya. Kadang-kadang Umi jealous yang lihat, oh ini Edo keluar gak denger ya. Edo kasih handphonenya sama papa. Iya kamu iPhone kan, tuh papa udah dilem-lem pakai lem Korea katanya. Power Blue. Ya. Kalau masih kurang ajar, kasih handphonenya sama Umi. Ya. Iya lagi. Ya guys, tolong ya anak-anak muda ya. Kalian tuh
Pasti diusahakan orang tua untuk yang terbaik. Kadang Umi jealous loh lihat orang anak-anak muda yang masih punya orang tua. Kadang kalau lagi scroll TikTok gitu ya, mau ngucapin atau membalas kebaikan papa mamanya. Lah Umi mau balas sama siapa? Masa Kokinoto jadi papanya Umi? Kan nggak mungkin juga. Ya, jadi yang masih punya papa, yang masih punya mama, nikmati masa-masa kalian, kebersamaan kalian. Ada amin? Amin. Ya, yang tadi yang pertama kita berikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ini yang jadi kerinduan kita. Lagu tadi itu jadi pengantar firman Tuhan malam hari ini. Mengejar hadirnya Tuhan. Kok kayaknya kalau nggak ngalamin Tuhan nggak enak ya. Kok kayaknya nggak rasa hadirat Tuhan nggak enak ya. Itu jadi slogan kita guys. Tapi kalau sampai kalian udah kehilangan itu, nah itu kalian sudah mengalami yang namanya kekeringan rohani. Kejar terus hadiratnya Tuhan. Sampai kita ngerasa takut, kok aku gak bisa alami hadirat Tuhan ya. Kejar terus hadiratnya Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, hormat kepada orang tua, institusi keluarga ya. Terlepas mereka orang percaya atau tidak, galak atau tidak, baik atau tidak. Efesus 6 ayat 2 berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu yang berikutnya, siapa yang perlu kita kasih hormat? Next. Nah, coba dilihat, ada kamu gak? Ya, ada nggak? Ada ya. Yuk kita buka sama-sama Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Tiga, dua, satu. Taatilah. Sebab sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, yang berikutnya kita hormat kepada gereja di mana kita bertumbuh. Berapa banyak di ruangan ini yang merasa COC menjadi wadah yang membuat kita bertumbuh dalam iman, amin? Amin? Amin. Jadi kalau sampai kamu ngerasa gak bertumbuh, datang kepada Kokinoto, datang sama Pak Joko, datang sama Pak Cecing, ya. Kita harus respect kepada pemimpin-pemimpin kita, karena mereka berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas kehidupan kerohanian kita. Kan kita udah bilang 911 kita siapa? Yesus. Halo, Yesus. Butuh iPhone nih. Gak gitu juga ya. 911 kita ya di dunia ini ya gereja, wadah kita ya gereja gitu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga berikutnya, yang selanjutnya. Nah, tempat di mana engkau bekerja. Jadi harus hormat kepada pemimpinmu. Tapi jangan cari muka, jangan jadi penjilat. Sewajarnya aja kerja. Gak usah lembur-lemburan untuk cari muka, sewajarnya aja ya. Next. Nah, lalu bagaimana wujud dari rasa hormat kita? Kita mungkin mengatakan bahwa menghormati itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa dirasakan oleh hati kita, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan oleh setiap kita, bahkan bisa diukur. Tapi lalu dengan apa kita ekspresikan hormat kita? Dengan attitude, behave, sikap kita, tindakan kita. Ya, di sini Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 boleh ditampilkan. Dengan apa diukur rasa hormat kita? Nah, ini yang jadi ironis, guys. Coba kita baca ya, 3 2 1. Dengan lidah, mana suaranya? 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah. Di gereja sih haleluya, hosana. Sampai di parkiran apa? Ayam goreng, babi kecap. Ada di sini? Di gereja kayaknya kita rohani banget,
baik banget kayak malaikat. Tapi giliran di rumah, giliran ada yang nyerobot naik motor, yang keluar kebun? Hah, kebun bunga? Pelangi. Ya, ayat 10-nya 3, 2, 1. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tapi faktanya apa? Terjadi enggak? Terjadi. Dengan mulut detik ini kita memuji Tuhan. Sampai di rumah dengan mulut kita ini juga kita mungkin mengutuk orang tua kita. Kita mungkin menghina orang tua kita. Sumpah serapa keluar dari mulut kita. Nah ini yang kita mau belajar hari lepas hari untuk kita boleh bertumbuh. Amin. Next. Dengan apa lagi diukur rasa hormat kita? Tadi dengan perkataan kita. Jadi dari gaya kita ngomong kita bisa lihat. Dia respect gak sama kita? Dia hormat gak sama kita? Lalu yang kedua baca sama-sama 3, 2, 1. Youth kita jam berapa? Ibadah minggu jam berapa? Masih ada yang telat? Masih. Umi macet Umi. Ya kalau macet kan memang kita nggak bisa prediksi jalan ya. Tapi kita bisa persiapkan nggak? Bisa ya. Next, kita mau nonton. Coba. Sorry, diulang dulu. Kok suaranya nggak kedengeran semua? Ini nggak dibuka ya? Ulang dulu ya, ulang. Sanjaya, sini kayaknya nggak keluar. Kedengeran? Iya kecil kan? But when we are called to work on a Sunday, we miss church and give excuse that we have to work. Number 6, we check our phones during church service, but we turn our phones off at work and never complain. Number how we treat our church versus how we treat our work. Number 1, we don't mind being late for church, but we try our best not being late for work. Number 2, we miss church because we say we are tired from work, but we never miss church from work. Number 3, we spend 2 hours a week in church and complain the church service is too long, but God for 8 hours a day for 5 or 7 days a week, excluding overtime, but never complain of that. Number 4, when we are confronted for our mistakes in church, we quickly transfer to another church, but when we are confronted for our mistakes at work, we apologize, promise to do better. Number 5, when we are called to be in church other than on a Sunday, we make excuses that we are busy, but when we are called to work on a Sunday, we miss church and give excuse that we have to work. Number 6, we check our phones during church service, but we turn our phones off at work and never complain. Number 7, we shy away from responsibilities in our church, but we work hard and volunteer in our places of work to be promoted. So let's be honest, is God first in our lives as we claim it? Nah, bisa tanya diri sendiri, beneran Tuhan the first one buat kita? Kita terlalu banyak excuse. Ya udahlah Umi, yang penting kan datang ke gereja. Telat-telat 1 jam gak apa-apa lah Umi. 1 jam udah selesai guys. Gak ikut praise and worship gak apa-apa lah Umi. Tadi jelas gak pengertiannya? Kita bisa bilang aduh kayaknya capek banget ya. Gak usah ke gereja dulu lah. Daripada besok hari Senin gak bisa ngantor. Kok kita bisa datang ngantor ke gereja kita enggak?
Ya kan harus pakai hikmat Umi. Ya mending istirahat di hari Minggu lah supaya hari Senin bisa kerja. Kan kita harus jadi berkat Umi. Terlalu banyak excuse yang kita berikan dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita kehilangan esensi hormat kita yang sesungguhnya kepada Allah pemilik kehidupan kita. Ketika kita mungkin menerima teguran atau komplain dalam pelayanan kita. Kita memilih untuk mengundurkan diri atau tarik diri dari pelayanan. Tapi beda hal dengan kita ketika kita bekerja. Kita melakukan kesalahan mungkin dapat SP1. Tapi kita berjanji kita nggak ulangi lagi. Kita akan berusaha untuk yang terbaik. Kenapa untuk gereja enggak? Kenapa untuk Tuhan enggak? Ya guys, dari 7 tadi ini yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Beneran gak sih nyanyian kita tadi mengejar hadirmu jadi kerinduan dalam kehidupan kita? Amin. 2 jam ibadah, sekarang kan udah singkat ya. Dulu mungkin 2 jam, 2,5 jam. Kalau udah kelamaan kayaknya kita udah gusar. Lama banget sih gitu ya. Tapi kalau dalam pekerjaan kita, ketika kita nongkrong, kita tahan tuh berjam-jam. Ketika kita scroll media sosial, kita tahan tuh berjam-jam, kita nggak bergeser gitu. Beneran Tuhan jadi number 1 dalam kehidupan kita ya. Nanti bisa dilihat lagi ya itunya videonya supaya kalian bisa mengerti dan memahami. Beneran gak sih Tuhan itu jadi number 1 dalam kehidupan kita. Next. Yuk boleh dibuka sama-sama Galatia, ini yang ketiga ya, yang terakhir. Apa sih benefitnya? Apa sih untungnya kita ketika kita bisa menghormati orang lain? Ketika saya hormat kepada orang lain, apa benefitnya? Yuk buka sama-sama Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. 3, 2, 1. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi prinsip kerajaan sorga adalah prinsip tabur tuai. Kalau orang dunia bilang hukum karma ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau kita tabur kesombongan, kita akan tuai kesombongan. Ya kalau kita tabur penghormatan, pasti kita akan dihormati. Tapi jangan gila hormat. Tapi walaupun sesungguhnya kamu gak dapatkan, jangan jadi kecewa. Ya. Jadi saudara, apapun pelayanan kita, pelayanan itu biarlah menjadi pengabdian. Katakan sama-sama, pengabdian. Rasa cinta, kesetiaan, komitmen. Ya, jadi dalam pelayanan jangan cari penghormatan. Karena Alkitab bilang saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi nggak lagi cari penghormatan, tetapi saling mendahului untuk cari melakukan penghormatan. Ya. Lalu yang berikutnya tadi ayat yang terakhir Yohanes 12 ayat 26. 3, 2, 1. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, guys, Allah sendiri kasih penghormatan kepada ciptaannya. Ini janji firman Tuhan loh. Barang siapa melayani aku. Jadi kita semua yang di ruangan ini kita sedang melayani siapa? Tuhan, kita nggak lagi melayani COC, kita nggak lagi melayani Graha Oikos, tapi kita melayani Sang Pemilik kehidupan kita. Lalu di sini ada janji firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Keren nggak? Keren banget ya guys, ya. Jadi untuk itu kita terpanggil untuk melayani Tuhan, bahkan yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Tapi pada utamanya, pada kenyataannya yang sering Umi perhatikan adalah, ya Umi mau mengajak kita. Masih ingat khotbah Abi yang Eusebia, apa sih Abi? Ya itulah. Dari mulai kita datang dari salaman, kita tuh udah kasih rasa respect kita kepada orang. Ketika kita memuji Tuhan, kita sudah menunjukkan hormat dalam pujian penyembahan kita. Ketika kita duduk dengar firman Tuhan, kita menunjukkan hormat. Jadi gak ada lagi ya Abi, ngantuk-ngantuk ya Abi. Gak ada lagi nih pemusik habis pelayanan keluar dengan alasan bilang, Umi kita kan dengar speaker, gak bisa.
Kita nggak bisa mengerjakan dua hal di waktu yang bersamaan. Nggak ada lagi nih habis pelayanan di sini, lagi firman Tuhan, ada yang bikin kopi, ada yang makan-makan di luar, nggak ada. Mari sama-sama saudara, kita tunjukkan rasa respect kita kepada pembicara. Tapi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nggak ada lagi di ruangan ini saat khotbah main game. Nggak ada lagi di ruangan ini saat khotbah scroll TikTok. Umi aja pegang handphone. Guys, Umi sama Kak Mei, mungkin kalian lihat kan selalu lalu lalang di sini. Itu untuk media sosial kita. Ada nggak keinginan untuk lihat yang lain? Ada. Tapi Umi juga belajar gitu ya. Kadang-kadang Umi juga balas WA. Mungkin kadang Cijeka atau Ciwiwit share pengumuman atau apa gitu. Sebenarnya Umi punya kendali nggak untuk tidak balas? Ada gitu. Tapi memang hal-hal yang memang kita harus kita batasi, ya kita batasi ya teman-teman ya. Boleh ya, bisa ya. Karena kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Kita harus semakin indah di hadapan Tuhan. Slide yang berikutnya. Ada 2 slide lagi. 3, 2, 1. Respect everyone and love your Christian brother and sister. Fear God and respect the King. Nah ini saudara, jadi kita nggak boleh pilih-pilih dalam memberi hormat. Everyone, ya mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin. Banyak kan di media sosial, kayaknya kalau salaman sama orang kaya, sama orang kelas bawah, nggak bisa saudara. Everyone, katakan sama-sama, everyone. Saling mendahului. Jadi nggak ada lagi ya. Tunggu Umi dulu lah yang tegur, baru aku tegur. Semuanya saling mendahului. Colek kiri kananmu bilang saling mendahului ya. Ya, saling mendahului. Nah kalau Umi lihat nih, bukan lagi memuji ya, tapi kita kasih pujian juga. Kalau Jesslyn sama Jovanka tuh, kalau kasih salam sama mungkin yang lebih tua ya, pasti mereka begini. Kita nggak harus ikut-ikutan, jadilah dirimu sendiri. Tapi Alkitab bilang saling mendahului bang. Bilang sekali lagi, saling mendahului. Slide yang terakhir. 3, 2, 1. Try and keep it on trying. Nah, selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita harus terus mencoba. Ini jadi kebiasaan kita. Dan kita jadi ahli dalam apapun ketika kita konsisten melakukannya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dengan apa yang kita pelajari hari ini? Penghormatan adalah proses sikap hati dan tindakan yang nyata dan membutuhkan pribadi yang lain menerima penghormatan kita, yaitu pribadi Allah, keluarga, gereja, tempat kita bekerja. Jadi harus kita perhatikan melalui perkataan kita, kedisiplinan kita, bagaimana cara kita memberi terhadap pribadi yang kita hormati. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu ya, kalau lagi bantu melayani di sekolah minggu, layani dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Apapun pelayanan kita, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, gak ada lagi tuh lagi ngajar sekolah minggu main handphone. Gak ada lagi tuh lagi ngajar sekolah minggu atau lagi di belakang selfie-selfie. Gak ada. Karena kita tahu, oh ya coba Umi tanya. Berapa banyak yang percaya di ruangan ini Allah hadir bersama dengan kita? Kalau kita tahu Allah yang kita sembah hadir, masakan sih kita berani main handphone? Coba nih datang nih Prabowo ke sini. Prabowo jadi pembicara di sini. Ada yang berani bikin kopi? Ada yang berani ngobrol di ruang makan sambil makan snack? Gak ada, pasti kita kasih penghormatan yang terbaik untuk pemimpin di bumi. Masakan pemimpin segala pemimpin, pencipta atau pemilik kehidupan kita nggak bisa kasih yang terbaik untuk dia. Yang mau janji sama Umi boleh lambaikan tangan.
Kita terbatas, tapi Tuhan akan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Dalam berbagai sikap, perilaku, tindakan kami di rumah, di sekolah, di gereja ya Tuhan. Mungkin sering kali kami lupa siapa diri kami Tuhan. Sehingga kami mungkin masih sembarangan dalam pergaulan kami mungkin. Masih sembarangan dalam perkataan kami mungkin. Tapi malam hari ini kami diingatkan Tuhan. Bahwa setiap kami begitu berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Kami Engkau bentuk dengan suatu tujuan dan maksud yang mulia. Satu pekerjaan yang baik untuk kami kerjakan Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Kau dapati Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh. Datang tepat waktu Tuhan. Ketika kami datang tepat waktu, itu artinya kami menghormati atau menghargai waktunya orang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam keterbatasan kami. Terus mampukan kami untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan Kau dapati setiap kami menjadi anak-anak muda yang militan ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus mari Tuhan. Kau terus berbicara bagi anak-anak muda. Sehingga mereka bukan cakap mendengar tetapi cakap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang mereka dengarkan malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka katakan mengejar hadir-Mu. Engkau yang terutama dan yang menjadi yang pertama dalam hidup kami. Kami buktikan lewat cinta kami, lewat pelayanan kami, lewat kesetiaan kami, lewat komitmen kami. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Esther untuk pemberitaan firman-Nya. Tiba saatnya sekarang kita akan memulai persembahan. Saya undang Keanu untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui Umi. Berkati firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui Umi. Berkati supaya yang firman yang Umi sampaikan bisa berguna bagi kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, memberkati persembahan yang akan kami berikan supaya bisa berguna bagi banyak hal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih. Ya. Thank you buat teman-teman yang melayani pada ibadah malam minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Thank you untuk Umi Esther yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan buat kita semua. Pesannya sederhana teman-teman, tapi percayalah impact-nya, hasilnya, efeknya itu luar biasa buat kehidupan kita. Nanti kalau ada kesempatan saya cerita. Nanti saya cerita soal topik ini juga nanti. Karena saya sudah membuktikan mungkin halnya cukup sederhana masalah respect. Tapi percayalah itu memberi efek yang sangat besar buat kehidupan kita.
dari teman-teman remaja sampai dewasa itu sangat mempengaruhi kehidupan teman-teman semua. Jadi apa yang disampaikan firman Tuhan sudah banyak, bukan saja saya yang merasakan, tapi sudah banyak orang ketika kita respect, kita menghormati Tuhan, menghormati orang sekitar kita, menghormati pemimpin kita, menghormati orang tua kita, janji firman Tuhan nyata. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Malam hari ini kami bersuka cita boleh bertemu dengan keluarga kami, keluarga besar COC di tempat ini. Saudara-saudara kami terkasih, boleh kami bercengkrama, kami boleh fellowship, kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu. Kami duduk diam dengar pesan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami berdoa kiranya pesan firman Tuhan boleh tumbuh dalam setiap hati kami, tidak hilang, tidak berlalu, tetapi tumbuh dalam kehidupan kami sehingga makin hari kami makin berakar kuat dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Kami boleh bertumbuh secara rohani dalam kehidupan kami pribadi, dimanapun kami berada kami semakin bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, ibadah malam hari ini telah selesai dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum pulang mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, tuntunan, penyertaan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai engkau dewasa nanti, sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Sabtu guys, Tuhan Yesus memberkati.